Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai Monte Carlo. Jadi Monte Carlo itu adalah sebuah metode statistika yang digunakan untuk peramalan atau prediksi sebuah nilai atau bisa dibilang probabilitas yang dihubungkan dengan nilai random atau yang digunakan dengan menggunakan nilai random seperti itu. Jadi di sini saya mempunyai jurnal penelitian mengenai prediksi penjualan barang pada koperasi PT Perkebunan Cilandak dengan menggunakan metode Monte Carlo. Di sini saya coba membuat simulasinya dengan menggunakan Excel. Jadi yang harus pertama kita lakukan tentu kita harus mencari tabel distribusinya. Itu seperti ini yang sudah saya taruh di Excel. Kemudian ada yang namanya distribusi densitas, distribusi kumulatif, ada tag number dan sebagainya. Nah, pertama kita harus mencari jumlah frekuensi permintaannya, yaitu dengan cara sum seperti ini. Kemudian kita tab, baru kita sorot ke bawah dan kita enter. Maka frekuensi permintaan atau total frekuensi permintaannya itu ada 248. Kemudian distribusi densitas itu kita cari dengan cara frekuensi permintaannya itu dibagi dengan jumlah. Namun kita gunakan tanda dolar agar pembaginya itu konstan. Seperti ini. Nah, kemudian baru kita drop ke bawah. Kemudian untuk distribusi kumulatif itu dicari dengan menggunakan distribusi densitas 1 ditambahkan dengan distribusi densitas kedua, begitu seterusnya. Namun untuk yang distribusi kumulatif pertama itu cukup ambil yang di sini saja. Nah, yang keduanya baru kita tambahkan distribusi kumulatif yang awal ditambahkan dengan yang kedua, seperti itu. Begitu juga dengan yang distribusi kumulatif yang ketiga itu kita tambahkan ini dengan ini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk tag number, nah di sini tag number itu adalah sebuah nomor yang untuk menentukan interval. Contoh misalnya di sini kan ada 0,012, artinya jadi dari 0 sampai 1, kemudian ada 0, maksudnya 2 sampai 21, kemudian ada 22 sampai 25 gitu. Kemudian ada berarti dari 26 sampai 37, kemudian 38 sampai 41. Nah sini tetap dia menjadi 41, kemudian ada 42 sampai 67, dan ada 68 sampai 29, kemudian 80 sampai 83, dan 84 sampai 100. Nah, itu merupakan tag numbernya. Nah kemudian karena ini merupakan simulasi Monte Carlo atau statistika Monte Carlo, kita membutuhkan yang namanya nilai random. Kalau di Excel itu cukup membuat run seperti ini, kemudian kita tab tutup kurung. Nah, maka Excelnya ini akan menampilkan angka random. Ini kita sort ke bawah seperti ini. Nah, karena konteksnya kita pengen menyelidiki atau memprediksi 10 hari ke depan, maka kita ambil nilai randomnya ada 10. Nilai random ini kita kopikan ke dalam nilai random value, kemudian kita pilih paste spesial yang value yang ini. Nah setelah kita mendapatkan nilai random value-nya, nah cuman di sini tabel ini itu digunakan untuk memprediksi 10 hari setelahnya. Jadi kan 10 hari, pada 10 hari ini pola distribusinya atau pola tabelnya itu pada hari 10 itu memiliki frekuensi permintaan 248. Nah, yang akan kita selidiki adalah 10 hari ke depannya. Maka barulah kita membuat sampai 10 seperti ini. Setelah kita mendapatkan nilai random value-nya, baru kita kalikan dengan 100. Berarti sama dengan sel ini kita kalikan dengan 100.
Seperti itu, kemudian kita drag ke bawah. Nah, dapatlah nilai dari value-value ini. Nah, baru kita masukkan ke dalam tag number-nya. Nah, di sini ada 80. Artinya dia akan masuk ke dalam interval 80 sampai 83, yaitu jumlah penjualan telurnya itu 9 gitu. Kemudian terus ada 21, itu fungsinya atau intervalnya itu ada di sini, tabel 3. Kemudian 59 itu berada di sini, berarti 10. Kemudian ada 4, 30 itu termasuk interval 26 sampai 37, yaitu 4. Kemudian ada 42 itu termasuk ke dalam ini, itu 7. Kemudian ada 82, itu masuk ke 80 sampai 83, yaitu 9. Kemudian 14 itu masuk ke dalam penjualan telur yang kedua. Kemudian ada 93 itu masuk ke dalam ini yang paling akhir, itu 10. Kemudian ada 82 itu masuk ke dalam ini, tag number yang ini, yaitu 9. Dan terakhir adalah 49, itu yang tag number yang ini, di 7. Kemudian kita cari jumlahnya dengan cara sum tab, kita sort ke bawah, kemudian kita tutup kurung, baru enter. Nah, hasilnya adalah 70. Artinya untuk 10 hari ke depan jumlah penjualan jualan telur ini dihasilkan oleh PT Koperasi PT Perkebunan Selindak ini adalah 70. Nah, itulah dia penjelasan mengenai Monte Carlo. Jika ada saya kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.